Perkenalkan, nama saya Bandung Nusantara, NIM 67 2018 161, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Felix Vicky Lukas Dewangga, NIM 67 2018 159, dari Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Jorgen Setiawan, NIM 67 2018 173, dari Fakultas Teknologi Informasi KSW, Prodi S1 Teknik Informatika. Secara dangkal, ketika kita membicarakan mengenai kebudayaan dengan peradaban dikatakan mirip namun berbeda. Seringkali kita mensejajarkan kebudayaan dengan tradisi, ritual, kesenian, kesejarahan, sastra, ataupun hal lainnya. Ya, tentu saja semua itu adalah kebudayaan. Namun, untuk memahami apa arti kebudayaan, kita perlu melihat sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri sendiri dengan belajar. Sebagai contoh adalah mall. Ketika berada di mall, kita akan mengerti tradisi dalam berpakaian dan berpenampilan untuk berinteraksi dengan orang sekitar yang ada di dalam. Di tempat ini, orang cenderung menekan pakaian yang bagus dan tidak lusuh. Ada faktor pendorong yang diterapkan di dalam mall agar seseorang berpenampilan lebih rapi, karena tempat untuk proses jual beli memanglah bersih dan terlihat elegan. Karena penjual dan karyawan yang ada di dalam mall selalu menjaga kebersihan pada tempat ia bekerja, sehingga seorang pembeli yang mengunjungi mall tentu akan enggan dan memiliki kesadaran pada diri sendiri untuk berpenampilan rapi dan bersih. Setelah dari mall, mari kita bandingkan kebudayaan yang ada di pasar konvensional di Salatiga. Di pasar, dapat dilihat bahwa orang yang berada di sekitar pasar tidak mengharuskan untuk berpakaian rapi, karena karyawan ataupun penjual di sekitar pasar juga tidak mengharuskan mengenakan pakaian yang rapi ketika ia berdagang. Kemudian tempatnya juga terlihat tidak bersih. Jadi, orang yang ada di sana akan menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah dan wajar. Karena orang menganggap demikian, maka faktor pendorong positif agar dapat mengubah budaya berpakaian rapi hampir tidak ada. Walaupun persamaan pasar konvensional dengan mall tetap mengacu pada mempertemukan antara penjual dan pembeli. Penjual di pasar cenderung menggunakan bahasa daerah dan dapat mengikuti gaya bahasa dari pembeli yang hendak dia beli dagangannya. Pedagang yang ada di mall cenderung membuka percakapan terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa persatuan dari negara di mana ia tempati terlebih dahulu. Kemudian, apabila mall tersebut berada di dalam sebuah daerah dari negara itu memiliki bahasa daerah, tentu pihak penjual dapat menselaraskan dengan bahasa daerah tersebut. Ilmu pengetahuan teknologi berperan penting untuk ke arah globalisasi. Kita breakdown terlebih dahulu pengertian IPTEK dari globalisasi terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan teknologi adalah metode untuk mengetahui satu cara atau alat untuk memecahkan masalah konkret aktual yang dihadapi manusia dalam interaksinya terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Contoh teknologi yang telah berkembang di mall adalah adanya teknologi gedung bertingkat yang ketika mengakses pada gedung berikutnya, kita membutuhkan sebuah tangga. Tangga yang sebelumnya didesain secara demikian tidaklah efektif dan membutuhkan tenaga dari manusia itu sendiri agar dapat berpindah tempat. Sedangkan tangga tersebut telah dikembangkan menjadi eskalator. Ya, eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor atau alat yang mampu bergerak untuk mengangkut orang maupun barang dengan muatan tertentu, yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah, mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
Pada kasus yang terdapat di mal dan di pasar, orang-orang tak terkecuali mulai memiliki kesadaran untuk menggunakan masker antiseptik karena mewabahnya virus corona. Pada zaman dahulu, bentuk masker adalah seperti demikian, karena orang memiliki keyakinan bahwa bentuk masker tersebut dipercaya dapat mengusir wabah penyakit. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran, masker memiliki bentuk sedemikian yang memiliki fungsi antiseptik untuk menghalau perkembangan virus. Masker tersebut sekarang digunakan oleh banyak orang agar virus tidak mudah dapat masuk ke dalam tubuh, baik melalui hidung maupun rongga mulut. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti materi budaya, iptek, dan globalisasi dari kelompok kami.